Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Teresia Sitorus, peserta Latsar CPNS 2021, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait Whole of Government. Sebelum masuk ke materi terkait Whole of Government atau WOG lebih dalam, apakah kalian sudah tahu pengertian dari WOG itu? WOG merupakan sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa sih WOG ini dianggap penting? WOG dianggap penting bahkan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian pemerintah dikarenakan adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Selanjutnya, terdapat faktor internal seperti adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan bisa menyebabkan tumbuhnya ekosektoral yang mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya. Selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang beragam. Hal tersebut mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dalam hal ini, WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Namun, penataan ini tidak serta-merta merubah kelembagaan atau sebaliknya, sehingga terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal, yaitu dengan koordinasi, integrasi, serta kedekatan dan pelibatan. PBB dalam laporan e-Government Survey tahun 2012 meyakini bahwa kapasitas e-government sebuah negara dapat mendukung penerapan WOG. Survei yang dilakukan menunjukkan persebaran tingkat adaptasi negara-negara dalam menerapkan e-government dengan kategori beberapa diantaranya ketersediaan CEO atau Chief Information Officer di setiap negara, interoperabilitas sektor publik, integrasi pelayanan online, dan prosentase portal nasional yang terhubung dengan website kementerian dan lembaga, serta bagaimana integrasi upaya institusional terhadap lingkungan. Dalam menerapkan praktek WOG di lingkungan kerja, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tantangan tersendiri yang harus dihadapi, seperti kapasitas SDM dan institusi yang tidak sama antar institusi, kemudian nilai dan budaya organisasi yang berbeda, sehingga sering terjadi kendala ketika akan melakukan kolaborasi antar kelembagaan, serta kepemimpinan yang merupakan kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah yang pertama, yaitu pelayanan yang bersifat administratif. Praktek WOG dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor Samsat. Yang kedua yaitu pelayanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perhubungan. Kemudian pelayanan barang seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan air bersih. Dan yang terakhir yaitu pelayanan regulatif melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam pola pelayanan yang terdiri dari pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral. Kemudian, pola pelayanan satu atap yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. Yang ketiga ada pola pelayanan satu pintu yang merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat ada pola pelayanan terpusat
yang merupakan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang terakhir, yaitu pola pelayanan elektronik, yang merupakan pola pelayanan paling maju dikarenakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Teman-teman sekalian, itulah beberapa hal yang dapat saya paparkan terkait dengan WOG. Semoga apa yang saya paparkan dalam video ini dapat memberikan ilmu tambahan bagi teman-teman semua terkait WOG. Salam apik teman-teman semua.